Eh, untuk masing-masing presenter, insya Allah diberi waktu 8 menit. Nanti saya akan menjadi timekeeper untuk waktunya. Untuk presenter pertama kepada Teh Gina Nurul, kami persilahkan dengan segala hormat. Kedengeran suaranya? Dengeran Teh? Kami speak tolong screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI, Pak Mulyawan dan Pak Tasor, rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir yakni kelompok 6 akan memaparkan materi yang berkaitan dengan model Hanafin NPEG. Kita sambil nunggu share screen. Sudah bisa belum? Adapun judul yang saya angkat yakni eksplorasi model Hanafin NPEG sebagai alternatif pendekatan pembelajaran inovatif pada mata pembelajaran PAI. Adapun sebenarnya yaitu ada introduction, methods, finding, discussion, and conclusion. Nah, untuk introduction atau latar belakang itu sendiri, penelitian ini bahwa pandangan masyarakat itu terhadap pembelajaran PAI dianggap monoton gitu. Dari materi yang dari masa Rasulullah sampai sekarang, apalagi disampaikan menggunakan metode, media, dan mode pembelajaran yang membosankan, tentu akan membuat jenuh. Sehingga siswa itu tidak menarik atau tidak tertarik untuk memperhatikan. Kemudian, model pembelajaran itu kan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam menyusun pengalaman belajar dengan tujuan mencapai pembelajaran tertentu. Jadi, model pembelajaran ini yang memang sangat berperan sebagai panduan bagi perancang desain pembelajaran. Kemudian, di permasalahan yang ditemui di sekolah ini ialah yang pertama, implementasi model pembelajaran yang membosankan, sehingga minat dan motivasi peserta didik atau siswa ini menurun. Yang kedua, adanya kesenjangan antar pertemanan siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, yaitu pendidik yang berstatus fresh graduate, sehingga mereka itu minim pengalaman mengajar. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diupayakanlah sebuah alternatif sebagai pendekatan inovasi untuk menghasilkan pembaruan dan perubahan. Langsung ke metode. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model pengembangan 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate, yang bertujuan untuk menghasilkan atau menyempurnakan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang berlokasi di SD Rahmatullah di Jalan Geo Asri Sindang Raya, Kecamatan Cemilan, Kabupaten Bandung. Nah, teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian, untuk temuannya, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, bahwa guru itu dengan jelas menetapkan tujuan pembelajarannya, karena berlandaskan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu setelah menganalisis kebutuhan dan minat siswa, serta menyisipkan sikap-sikap seperti simpati, empati, toleransi, dan hikmah yang dapat di balik keadaan yang terjadi, yang di Palestina misalnya. Kemudian untuk pemilihan pengaturan dan pemanfaatan sumber belajarnya disesuaikan dengan kemampuan siswa yang mendukung pemahaman konsep-konsep PAI. Nah, contohnya di level 2 atau di kelas 2 itu ada mewarnai dan mengisi tugas di selembar kertas yang diberikan oleh guru tentang rukun Islam.
Kemudian temuan selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran. Nah, setelah guru menganalisis karakteristik siswa, kemudian guru itu membuat modul bahan ajar dan juga pembuatan video pembelajaran. Nah, kedua produk ini itu yang pertama adalah bahan ajar cetak dan yang kedua yaitu digital. Nah, setelah melewati 3 tahap model Hanafi Impact ini, hasilnya siswa itu antusias dan konsentrasi dalam belajar karena setiap siswa memiliki pusat perhatiannya tersendiri. Jadi antara satu siswa dan siswa yang lain tidak merasa tertinggal meskipun temannya sudah mencapai karena setiap siswa punya tracknya masing-masing. Kemudian temuan yang berkaitan dengan teknologi pemanfaatan teknologi. Nah, dinas itu kan memberikan satu laptop untuk satu orang siswa dan dibawa ke rumah sehingga setiap siswa itu punya alat teknologinya gitu. Jadi meskipun dia terhalang oleh kendala ekonomi, tapi setiap siswa punya diberikan sarana laptop. Kemudian media lainnya yaitu ada proyektor untuk memutar film dan atau kisah seperti materi SKI gitu ya. Selanjutnya ada tantangan yang ditemui. Nah, tantangan yang pertama yaitu ini kan sekolah umum, tapi di sana itu di setiap kelasnya itu ada siswa ABK gitu kan. Sehingga antara siswa yang normal itu kadang dia nggak mau berteman sama yang ABK tersebut, tapi di sini guru memberikan perhatian khusus seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu karena guru-guru yang tergolong graduate memiliki semangat juang dan jiwa idealisme yang tinggi sehingga ia pun mampu untuk menyesuaikan atau memberikan strategi dan metode pembelajaran meskipun masih minim pengalaman. Kemudian ada juga evaluasi yang saya lakukan yaitu kayak mungkin lebih baik kalau penelitian ini tuh dilakukan dengan untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Kemudian ada juga hasil wawancara dari kepala sekolah bahwa kepala sekolah itu ya sudah familiar dengan model ini gitu tah. Kemudian dinilai mampu untuk meningkatkan pembelajaran PAI yang efektif, efisien dan juga bermakna. Nah, kemudian karena sekolah ini swasta, ada yayasannya. Nah, yayasan itu atau orang-orang di sana itu memberikan fee khusus kepada guru-guru yang menerapkan model pembelajaran tertentu ya, contohnya model Hanafin Impact itu karena mereka kan bikin RPP dan di sana tercatat gitu ya. Jadi nanti dananya cair. Kemudian bagaimana sih cara memantau evaluasinya yaitu adanya supervisi. Jadi guru ini sambil menerapkan ya di supervisi gitu lah. Dicek perkembangannya dan dilakukan dalam jangka 1 bulan 1 kali. Nah, untuk model ini harus berada di bawah bimbingan dan fasilitator pengujian serta penilaian kelayakan produknya. Kemudian ada wawancara dengan guru PAI. Nah, guru PAI ini meskipun memang dia tidak tahu istilahnya, tapi ketika mendengar bagaimana langkah-langkahnya, dia akhirnya paham, oh ternyata ini memang sudah pernah diimplementasikan gitu kan. Terus di antara tantangannya yaitu ketika emang mau membuat produk atau program harus mengajukan proposal ke yayasan, dia dananya cair gitu, dia ditanggung jawabi. Kemudian contoh strategi yang digunakannya yaitu adalah model pembelajaran picture in picture. Kenapa? Karena model ini bersifat kooperatif dan mengutamakan adanya kerjasama dengan menggunakan media gambar yang disusun secara logis. Contohnya, guru memberikan gambar gerakan sholat secara acak, kemudian siswa harus menyusunnya dengan rapi, benar, dan baik. Bagaimana gerakannya. Kemudian ada wawancara kepada siswa, yakni Faiz Fatur Rahman kelas 2. Jadi meskipun guru menyampaikan materinya dengan metode dan model seragamnya gitu ya, tetap aja kadang siswa itu merasa ngantuk. Nah dari situ maka diperlukanlah sebuah pembaruan ya diantaranya dengan pendekatan model Hanafin Impact ini karena orientasinya adalah produk sehingga siswa itu oh iya saya harus menyelesaikan misi ini seperti itu. Regina, punten 2 menit lagi ya. Ya siap. Nah, model Hanafin Impact ini kan orientasinya pada produk. Nah, biasanya media pembelajaran seperti video pembelajaran,
kemudian modul atau multimedia pembelajaran. Nah, model Hanafi Impact ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase analisis keperluan, yang kedua fase desain, dan yang ketiga fase pengembangan dan implementasi. Nah, setiap fasenya itu memiliki pengujian atau kelayakannya tersendiri gitu Kak. Kemudian untuk yang video pembelajaran sama modul ini, karena ini bahan ajar cetak sama digital, terus dikembangkan dan diuji efektivitasnya terhadap produk tersebut gitu Kak. Nah, peneliti ini berkeyakinan bahwa kalau misalnya suatu produk itu relevan di lingkungan pembelajaran atau pendidikan, pasti itu akan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi memang penelitian ini bersifat masih sederhana karena tidak multi-year. Nah, konklusinya yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, disimpulkan bahwa model ini dinilai efektif apabila diimplementasikan. Hanya saja memang belum mencapai taraf kesempurnaan karena evaluasi yang disarankan ialah model Hanafi Impact ini berorientasi pada produk, memerlukan waktu yang tidak sebentar, kemudian melewati 3 tahap, yakni ada validitas dan juga uji coba kelayakan, serta mungkin lebih baik menggunakan model pengembangan R&D atau Research and Development agar tujuannya itu lebih bisa tercapai dan berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya diserahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ya daripada presentasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Gina. Di sini saya akan menyampaikan yang saya hasil analisis, yaitu penerapan model pembelajaran Hanafin dan PEK untuk meningkatkan keterampilan pemahaman konsep pendidikan agama Islam di MTS Jariatul Islamiyah Serang, Banten. Udah. Nah, baik. Jadi yang pertama yaitu model pembelajaran Hanafin dan PEK. Nah, itu menjadi salah satu pendekatan yang menitik beratkan pada penggunaan teknologi. Nah, integrasi berbagai sumber belajar serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan fokus pada pemahaman konsep model ini gitu, yang mengarah pada proses pembelajaran yang terstruktur dan mendalam. Nah, di MTS Jariatul Islamiyah di Serang, Banten, ini melihat bahwa penerapan model ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dalam pembelajaran agama Islam tersebut. Nah, penerapan model pembelajaran HAPIN ini dan PEK ini di MTS Jariatul Islamiyah ini bertujuan untuk mempertajam yang dimana proses pemahaman siswa terhadap esensi ajaran Islam. Nah, dalam konteks ini, pendekatan yang menekankan pada tahap-tahap pembelajaran yang terstruktur dan terfokus dapat memberikan hasil yang signifikan bagi peserta didik. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang memang di zaman sekarang ini teknologi ini sangat penting, sumber belajar yang diajarkan kepada peserta didik itu bervariasi dan penggunaan strategi yang tepat diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait ajaran Islam. Lalu kemudian pemahaman konsep dalam pendidikan agama Islam ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan holistik. Nah, sedangkan model Hanafin dan PEK ini menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan para pendidik untuk memperluas wawasan si peserta didik.
dan juga memperdalam pengertian mereka terhadap nilai-nilai Islam dengan memadukan berbagai sumber belajar dan pemanfaatan teknologi, yang dimana diharapkan siswa itu dapat mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan pemahaman konsep PAI ini, nah di MTS Jariatul Islamiyah ini bukan hanya masalah implementasi model pembelajaran saja. Nah, hal ini juga mencakup pengembangan metode evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran tersebut. Nah, evaluasi yang terkait itu sangat erat dengan pemahaman konsep yang akan membantu menilai sejauh mana siswa itu menginternalisasi ajaran-ajaran Islam yang dipelajari. Nah, dalam pengaplikasiannya, penerapan model pembelajaran Hanafin dan PEK ini memerlukan peran aktif. Nah, dari peserta didiknya, yang dimana untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, pendidik perlu memastikan bahwa teknologi dan berbagai sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, pendidik juga perlu yang namanya memberikan bimbingan yang tepat agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memahami konsep-konsep PAI. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran Hanafin dan PEK ini untuk meningkatkan keterampilan pemahaman konsep pendidikan agama Islam di MTS tersebut. Nah, yang memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan terencana. Pertama-tama, pendekatan ini akan melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang jelas. Tahapan awal yaitu melibatkan penelitian terhadap kurikulum yang ada. Nah, identifikasi kelemahan pemahaman konsep yang umumnya di dalam siswa serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan model ini. Langkah ini penting untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah kedua yang digunakan dalam metodologi penerapan model ini yaitu Hanafin dan PEK, yaitu perencanaan dan pengembangan materi pembelajaran yang mendukung model tersebut. Nah, ini mencakup pemilihan sumber belajar yang variatif, pemanfaatan teknologi yang relevan, serta penyusunan aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam memahami konsep-konsep PAI. Nah, langkah terakhir yang digunakan dalam metodologi ini yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran di dalam kelas yang melibatkan peran aktif pendidik dalam membimbing, mendukung, serta memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan untuk memantau kemajuan bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep-konsep pembelajaran agama Islam ini. Nah, kemudian hasil dan pembahasan yang saya dapat daripada penelitian dari model Hanafin dan PEK ini, setidaknya ada 3 yang bisa kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai penerapan model pembelajaran Hanafin dan PEK tersebut itu bagaimana. Kemudian hasil evaluasi penerapan model Hanafin dan PEK tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penerapan model pembelajaran Hanafin di PEK di MTS Jariatul Islamiyah tersebut. Nah, hasil dari yang pertama yaitu penerapan model. Nah, hasil dari penerapan model pembelajaran Hanafin dan PEK ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan pemahaman konsep pendidikan agama Islam di MTS tersebut. Nah, serta untuk menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran siswa. Nah, evaluasi yang dilakukan secara berkala selama implementasi model ini memperlihatkan bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan terkait konsep-konsep PAI. Hal ini terbukti dari peningkatan aktivitas di kelas yang terlihat dari partisipasi yang lebih aktif daripada peserta didik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam serta pemahaman yang lebih terperinci dari siswa terkait pembelajaran PAI. Nah, kemudian hasil evaluasi penerapan model Hanafin dan PEK ini juga menunjukkan gitu bahwa penerapan model ini mampu merangsang minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI.
karena menggunakan teknologi tersebut. Nah, dengan pendekatan yang lebih beragam, tadi penerapan teknologi yang bermacam serta aktivitas pembelajaran yang menarik siswa, ini membuat siswa cenderung gitu lebih antusias dalam mempelajari materi PAI gitu. Nah, kemudian peningkatan pemahaman konsep PAI ini gitu ya tercermin dari hasil evaluasi akhir yang menunjukkan peningkatan kualitas jawaban, penjelasan, diskusi siswa terkait materi pembelajaran, khususnya PAI. Nah, siswa lebih mampu mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, lalu kemudian diaplikasikan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal Oke, ini waktunya penerapan 2 model menit lagi ya. pembelajaran anak MPEK ya siap. MTS Jariatul Islamiyah ini mampu mengubah paradigma siswa dalam memahami agama Islam tidak hanya sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai pedoman dalam perilaku dan tindakan. Nah, kemudian ya kesimpulannya daripada penelitian saya, yang pertama itu dalam penelusuran terhadap penerapan model pembelajaran Hanafin dan FEK ini, yaitu tadi untuk meningkatkan keterampilan bagaimana pemahaman konsep pendidikan agama Islam di MTS Jariatul Islamiyah tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, itu metodologi yang digunakan dalam penerapan model ini itu mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengembangan materi pembelajaran yang mendukung model tersebut serta implementasi yang dapat digunakan di dalam kelas. Nah, yang terakhir yaitu hasil dari penerapan model ini menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep pendidikan agama Islam ini akan membantu minat belajar siswa serta dinamika kelas secara keseluruhan itu secara beragam. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Fakih dan tadi yang pertama Teh Gina yang telah menyampaikan pemaparan tentang model Hanafin dan PEK. Kemudian kepada Teh Siti Dahma, kami persilakan untuk menyampaikan hasil dari artikelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Nurul Husna atas waktunya. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, izin apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Baik. Penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan dengan memakai judul Analisis Penerapan Model Hanafin NPEK sebagai pendekatan desain pembelajaran yang interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK. Ya, di sini untuk kontennya sendiri yaitu pendahuluan, lalu metode, lalu hasil, dan juga pembahasan. Berkaitan dengan pendahuluan ataupun latar belakang, saya melihat bahwasannya pendidikan ini merupakan elemen kunci dan juga bagian integral dalam kehidupan manusia gitu ya. Selain itu pula pendidikan ini merupakan unsur utama dalam menciptakan individu yang berkualitas. Nah, maka dengan hal itu dalam konteks pembelajaran gitu ya ada aspek yang paling krusial yaitu adalah proses. Maka salah satu faktor daripada keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah peran seorang guru dalam mendesain pembelajaran dan juga merencanakan pembelajaran. Nah, maka pembelajaran di sini
cara untuk pengetahuan kepada siswa dengan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan ataupun juga teori belajar yang ada gitu. Sehingga daripada proses pembelajaran yang ada, ini dapat melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah, di mana hal ini pun didukung daripada media pembelajaran dan serangkaian sumber belajar yang ada. Maka daripada hal tersebut gitu ya, pembelajaran yang kita mengetahui bahwasannya pembelajaran yang sukses dan interaktif itu perlu didesain dan direncanakan gitu. Maka untuk mendesain pembelajaran tentunya diperlukan guru yang cakap gitu. Nah, sehingga gitu ya, dengan adanya model Hanapin Entek ini merupakan salah satu model desain pembelajaran yang berorientasi pada produk yang terdiri daripada 3 fase, yaitu need assessment, lalu juga fase desain, dan juga fase pengembangan dan juga implementasi. Dari hasil penelitian gitu ya, saya melihat terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran di SMK Negeri Sukasari, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI dan juga observasi di SMK Negeri Sukasari pada hari Jumat 1 Desember 2023, ini dinyatakan bahwasannya sekolah tersebut memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran, di mana tingkat kehadiran siswanya itu menurun gitu. Jadi ada beberapa siswa yang sering kali bolos sekolah. Di samping daripada motivasi belajar siswa yang kurang, ternyata masih ada juga karena memang latar belakang siswa yang berbeda-beda dengan keluarga yang berbeda-beda. Tentunya ini berasal dari latar belakang ekonomi keluarga siswa yang rendah gitu ya, yang berkekurangan, sehingga siswa ini banyak yang harus kerja gitu, yang menjadi tulang punggung dan lain sebagainya gitu. Lalu kurangnya stimulus sekolah terhadap siswa dikarenakan juga sekolah dengan alasan tersebut agak kebingungan untuk menetapkan bagaimana konsekuensi yang kemudian harus penegakan kedisiplinan gitu, yang bolos sekolah dikarenakan memang harus bekerja gitu. Lalu selanjutnya ini kurangnya stimulus sekolah terhadap siswa, lalu juga kurangnya motivasi siswa dalam belajar, dan juga adanya kejenuhan belajar. Karena memang di SMK ini sistemnya itu ada sistem pembelajaran dan juga ada sistem praktek. Jadi 2 bulan sekali gitu itu siswa fokus terhadap kejuruannya, dan 2 bulan sekali juga baru siswa mempelajari materi yang lain gitu. Dengan demikian gitu ya, penelitian ini berfokus kepada analisis penerapan model Hanapin Entek sebagai pendekatan desain pembelajaran yang interaktif. Untuk itu, judul penelitiannya berjudul Analisis Penerapan Model Hanapin Entek sebagai pendekatan desain pembelajaran yang interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK. Tujuannya yaitu membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran dan membuat pembelajaran semakin adaptif dan interaktif. Untuk metode penelitian sendiri, ini desain penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap, persepsi, sehingga dapat menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan. Lalu kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena apa adanya sehingga dapat dianalisis lebih mendalam dan dipaparkan secara mendetail. Untuk waktu dan tempat penelitiannya, itu dilaksanakan di hari Jumat 1 Desember 2023 yang bertepatan di SMK Negeri Sukasari yang beralamatkan di Jalan Buperletjen Purnawirawan Dr. Honoris Causa Mas Hudi Kiarapayung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi terhadap kelas 11 akuntansi, lalu juga wawancara kepada kepala sekolah, guru PAI, dan seorang siswa di kelas 11 untuk mendapatkan informasi dan juga tanggapan tentang bagaimana sebetulnya model Hanapin Entek dalam pembelajaran, lalu juga melakukan dokumentasi gitu untuk melihat dari buku ajar, rancangan pembelajaran, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan juga agar data yang ada
yang diperoleh oleh peneliti itu lebih akurat. Sedangkan instrumen yang digunakan yaitu observasi checklist dan juga instrumen wawancara. Untuk teknik analisis data, itu penelitian ini dimulai daripada persiapan tentunya dengan mengumpulkan apa yang memang kemudian dibutuhkan untuk nanti meneliti. Bu Siti itu tidak maju ininya apa? Slide-nya nggak jalan, Bu. Sebentar Bapak, di saya soalnya maju. Nah, gini aja mungkin ya. Coba diperbesar di apa? Di Zoom. Ya. Baik, dilanjutkan. Untuk teknik analisis data, ini menggunakan yang tadi disampaikan bahwasannya untuk mengumpulkan apa yang kemudian dibutuhkan dalam penelitian, lalu juga melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah itu, dari data yang dihasilkan, ini dari dokumentasi, observasi, wawancara, itu dicatat dalam catatan lapangan yang memuat dua bagian, yang mana ada bagian reflektif dan juga deskriptif, di mana catatan saya yang mencatat bagian daripada reflektif adalah catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan, dan juga tafsiran peneliti gitu ya, tafsiran saya sebagai temuan yang dijumpai di lapangan. Sedangkan ada juga data deskriptif yang memang catatan yang alami mengenai yang peneliti dengar, lalu juga yang disampaikan daripada wawancara dan lain sebagainya gitu. Kemudian data yang ada ini dikumpulkan dan direduksi untuk memilih data yang berarti, yang mana yang relevan untuk disajikan atau disusun menjadi suatu hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, ini untuk hasil sendiri, penerapan model Hanapin MTEK sebagai pendekatan desain pembelajaran yang interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, itu yang pertama, berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah dan juga guru PAI, lalu juga seorang siswa gitu ya di SMK Negeri Sukasari, ini ada beberapa temuan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan siswa. Di sini saya melakukan wawancara berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru PAI di sekolah ini, bahwasannya di SMK Sukasari ini mempunyai latar belakang siswa yang beragam, karena walaupun ini SMK-nya negeri, akan tetapi berbagai macam siswa yang kemudian berasal dari latar belakang yang kebanyakan menengah ke bawah, itu tentunya sangat kompleks gitu ya. Nah, dan juga beragamnya dikarenakan di sini ada 3 kejuruan. Yang pertama adalah kejuruan teknik kendaraan ringan otomotif, lalu teknik jaringan komputer, dan juga teknik kejuruan akuntansi. Di mana di teknik kejuruan kendaraan otomotif dan teknik jaringan komputer itu mereka lebih didominasi oleh laki-laki dan aktif, sehingga pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru tentunya seringkali itu meminimalisir teori dan mengedepankan praktek gitu. Termasuk juga dalam pembelajaran PAI. Oleh karena itu juga pihak sekolah, sedangkan dari kejuruan akuntansi itu mereka lebih pada kalem-kalem gitu, dan juga mereka lebih senang terhadap teori-teori ataupun ceramah dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu pihak sekolah ini berupaya memfasilitasi media-media yang beragam dengan harapan para guru bisa memanfaatkan dengan memaksimalkan sesuai dengan karakteristik siswa yang ada. Nah, sedangkan Ketika punten 2 menit lagi. Oh ya, sedangkan ketika saya melakukan wawancara kepada guru, ini kita melakukan observasi yang memang kebutuhannya juga memang berbeda. Daripada hasil wawancara dan analisis kebutuhan siswa, itu melihat daripada karakteristik siswa yang terdiri dari karakteristik umum, lalu juga kompetensi, motivasi, dan juga gaya belajar yang memang berbeda. Dari gaya belajar yang ada, siswa ini lebih keseluruhannya ada gitu. Ada yang memang visual, audio juga ada, lalu juga kinestetik ada, ataupun juga praktek kinestetik atau lebih kepada praktek juga ada. Sehingga daripada desain ini juga sama dilakukan dari perancangan media pembelajaran, lalu juga
membuat menggunakan media aja berupa video pembelajaran, PPT, dan juga LKPD online. Jadi dari produk yang dihasilkan daripada pengembangan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran oleh guru PAI yang ada, itu adalah satu video pembelajaran, PPT, dan juga LKPD online. Lalu ini pengembangan dan implementasinya daripada video pembelajaran, ini guru membuat video pembelajaran secara mandiri gitu ya, yang dilakukan oleh guru dan diawasi oleh sekolah. Lalu juga guru ini untuk uji review oleh ahli dan lain sebagainya sudah dilaksanakan, dan ada 90% hasilnya adalah 90% yang mana dalam kategori baik gitu untuk pengembangan media ajar ini. Lalu selanjutnya ini PPT juga di dalamnya berisikan indikator pembelajaran, capaian, tujuan belajar, kompetensi dasar, pembelajaran materi, dan evaluasi. Lalu selanjutnya ini ada hasil juga daripada LKPD online. Di sini LKPD online itu media pembelajaran yang dipandang paling membantu guru karena siswa itu akan dituntut aktif belajar mandiri gitu ya, dengan panduan yang sudah ada di dalam LKPD online tersebut. Nah, berdasarkan daripada hasil observasi yang ada yang tadi, bahwasannya daripada menganalisis kebutuhan siswa, lalu juga desain, dan ini juga pengembangan dan implementasi yang ada, bahwasannya kita lihat model Hanapin NPEK ini terhadap memang yang tadi tahapan pertama berkaitan dengan menganalisis kebutuhan siswa, lalu juga desain dan juga pengembangan implementasi, ini cukup efektif dilakukan di SMK Negeri Sukasari, di mana daripada evaluasi yang ada juga guru melihat bahwasannya nilai hasil belajar siswa itu hampir 75% berada di atas KKM. Dan juga daripada hal tersebut, dari analisis penerapan model Hanapin NPEK dalam pembelajaran PAI di SMK Negeri Sukasari ini, berdasarkan hasil observasi ini, yang tadi bahwasannya sudah terdapat produk yang dihasilkan, yaitu video, PPT, dan juga LKPD online. Akan tetapi, tentunya daripada penerapan ataupun pengembangan media pembelajaran yang ada di sana, tentu masih ada beberapa kendala. Kendala yang pertama yaitu adanya pengembangan media belajar yang dilakukan guru itu sudah baik gitu ya. Lalu misalnya sudah membuat RPP dan lain sebagainya. Akan tetapi karena memang terkadang realita di lapangan itu berbeda gitu. Karena terkadang apa yang kemudian dirancang oleh guru tidak sesuai dengan apa yang memang diimplementasikan guru di lapangan. Lalu juga ada beberapa siswa yang masih suka dengan metode konvensional, yaitu ceramah. Karena apa? Karena siswa ini memandang, ya kalau misalnya metode ceramah, mereka hanya sekadar mendengarkan saja gitu. Sedangkan kalau misalnya memakai model Hanapin NPEK, mereka yang berkontribusi terhadap upaya dan harus juga melibatkan siswa secara aktif. Dengan begitu, ya siswa merasa dengan adanya metode Hanapin NPEK ini, yang mereka yang masih malas, kurangnya motivasi belajar dan lain sebagainya, itu lebih kurang suka gitu. Maka harus adanya upaya untuk mendorong dan juga memberikan motivasi dalam pembelajaran secara lebih. Lalu juga dalam dalam pengajarannya, karena memakai metode Hanapin NPEK ini, kan guru dituntut untuk bisa lebih kreatif. Nah, lalu juga memungkinkan guru untuk lebih giat dalam menyiapkan desain pembelajaran yang ada. Akan tetapi ya manusiawi gitu ya, ketika saya mewawancara, ada juga guru terkadang juga malas gitu untuk melakukan desain pembelajaran berbasis model Hanapin NPEK ini. Lalu ada juga beberapa anak yang memang harus mendapatkan penanganan khusus gitu, karena di sini juga terdapat anak ABK yang kemudian ketika dalam penerapan model ini, guru juga harus aktif membantu gitu dengan proses pembelajaran. Nah, sedangkan dalam potensi yang adanya, itu sekolah ini mendapatkan kepercayaan menjadi sekolah pusat keunggulan, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam peningkatan SDM dan lain sebagainya, baik itu misalnya dari pelatihan-pelatihan, konseling, ataupun juga
dan lain sebagainya gitu ya. Lalu sarana dan prasarana itu mendukung proses pembelajaran karena memang terdapat anggaran khusus non fisik sehingga bisa dimanfaatkan guru dalam pengembangan kualitas pembelajaran seperti hanya tadi pengembangan media pembelajaran ini sudah dilakukan review oleh para ahli gitu. Karena review oleh para ahli ini difasilitasi oleh sekolah dengan dana khusus tersebut sehingga guru bisa lebih termotivasi untuk membuat media-media atau pengembangan media yang baru. Lalu selalu ada pertemuan dengan Dudi ataupun juga pertemuan dengan dunia kerja sehingga sekolah dapat terus mengevaluasi hasil kinerja guru dan kesesuaian dengan kurikulum yang ada di sekolah dengan dunia kerja yang mana dalam rangka pengembangan pembelajaran ini jadi lebih terbuka gitu. Kalau misalnya pembelajaran ini sudah tidak relevan gitu, itu disesuaikan dengan dunia kerja apakah materi ini relevan atau tidak gitu. Karena memang kita sendiri harus mengetahui bahwasannya ya harusnya berbeda gitu antara materi yang diajarkan di SMK dengan materi yang diajarkan di SMA gitu. Nah, di sini juga terdapat 3 guru PAI. Nah, sehingga dengan adanya 3 guru PAI yang ada di sekolah, sehingga memungkinkan juga adanya kolaborasi dan juga terdapat mengurai permasalahan siswa dengan lebih cepat. Gitu. Maka kesimpulannya adalah model pembelajaran Hanapi NPEK ini memberikan dampak positif gitu ya pada siswa di SMKN Sukasari. Walaupun daripada penelitian ini saya mendapatkan feedback gitu ya yang mana kita masih ada gitu ya untuk materi ajar yang ada di sekolah itu tentunya harus ada pengembangan gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang tadi dengan dikarenakan sekolah ini selalu melakukan ketemu dengan Dudi dan juga selalu melaksanakan dengan dunia kerja gitu ya sehingga terkadang materi-materi yang ada di SMK ini sudah tidak relevan gitu diaplikatifkan di dalam dunia kerja terkhususnya PAI karena misalnya mereka-mereka yang di SMK ini disiapkan untuk langsung kerja gitu ya maka orientasinya tidak hanya kerja misalnya di Indonesia saja akan tetapi mereka-mereka yang memang memungkinkan untuk kerja di luar negeri. Nah, kemudian pelajaran PAI ataupun nilai-nilai yang kemudian harus disampaikan oleh guru-guru PAI lebih kepada bagaimana kemudian apa yang harus mereka lakukan ataupun PAI yang harus seperti apa ketika mereka sampai gitu misalnya keterima kerja di Korea. Nah, kan dengan kondisi waktu yang sedikit gitu ya mereka itu anak SMK ini bagaimana caranya mereka sholat dengan waktu yang sedikit ataukah misalnya dengan tidak adanya waktu untuk sholat. Nah, apakah ada apakah ada kodok sholat dan lain sebagainya itu yang kemudian harus memang lebih dipelajari gitu di SMK. Lebih misalnya kepada bagaimana anak SMK taat kepada Allahnya itu kalau misalnya mereka apply lamaran kerja lalu misalnya ditolak 10 kali, 11 kali yaitu mereka harus menerima misalnya dengan lapang dada, lapang hati. Nah, itu nilai-nilai yang harus diestafetkan gitu oleh guru gitu, bukan materi-materi yang kemudian tidak substantif gitu terhadap kebutuhan anak SMK setelah lulus gitu. Itu sih yang saya dapatkan ketika saya meneliti dan mengobservasi di SMK Negeri Sukasari. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi terakhir, Teh Dahma. Tadi ada beberapa poin yang kita ambil dari ketiga pemateri kita hari ini, yaitu di mana model ini berorientasi pada produk. Kemudian tadi menunjukkan hal yang signifikan dalam penelitiannya, tapi ada beberapa yang menjadi catatan bahwa dalam prosesnya ada beberapa kendala dan pastinya perlu proses pengembangan. Nah, kemudian saya beri kesempatan kepada teman-teman semua untuk 3 pertanyaan kepada 3 pemateri kita, 15 menit untuk waktu diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Kenapa ini pada diem aja? Kayaknya udah mau akhir ya, jadi gimana? Nah, mungkin saya ingin mencoba bertanya tadi kepada Kang Fakih. Tadi disebutkan bahwa dalam penelitiannya bahwa model ini menunjukkan hal yang signifikan gitu. Artinya model ini berpengaruh gitu. Nah, indikator apa yang menyebabkan sehingga menyebutkan bahwa model ini signifikan gitu. Artinya ada perubahan yang lebih baik. Izin bertanya, Ya, Pak. Teh Gina Nurul, ada Teh Gina Nurul nggak ya? Baik. Dari metode yang disampaikan tadi dan kita kembali lagi ke Rahmatullah ya. Karena tadi penelitiannya di SD Rahmatullah dan kita semuanya akan kembali kepada Rahmatullah. Pendekatannya dengan tadi pendekatan dari alat teknologi sebetulnya. Sebenarnya seberapa jauh sih teknologi yang digunakan, baik itu kelengkapannya atau yang idealnya dan juga realitanya seperti apa. Jadi kan bahwa pembelajaran metode apa tadi namanya? Active and Pack. Model ya, Hana Pick and Pack ini kan dengan pendekatan dengan alat teknologi. Itu alat teknologinya tuh sebagai alat atau sebagai sumber gitu. Dan yang realita di sana alat teknologinya seperti apa? Apa hanya proyektor? Atau memang seperti apa alat teknologi yang digunakan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika alat teknologi tidak ada? Apakah metode ini masih relevan atau masih dapat digunakan ketika alat teknologinya secara metode dia mau diterapkan tapi sangat keterbatasan di sarana dari alat teknologi. Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dulu, Teh, Kang. Baik ya, sedikit menjawab daripada tadi pertanyaan Ibu Nurul ya. Jadi tadi pertanyaannya ini ya, indikator apa gitu kan yang menyebabkan sehingga model Hanafin dan Peck ini cocok gitu ya, relevan di sekolah ini gitu kan. Ya karena yang pertama gitu kan, model Hanafin dan Peck ini yang pertama itu berfokus pada pembelajaran berbasis tadi teknologi atau proyek, yang dimana gitu kan pembelajaran ini itu sangat cocok digunakan gitu kan di sekolah tersebut, dikarenakan pendekatannya itu berpusat pada peserta didik, dan juga kerjasama antara peserta didik dan pendidik itu sangat baik, yang dimana pembelajaran berbasis proyek ini semakin dijalankan si siswa itu mempunyai pengalaman yang aktif, berkolaborasi, serta pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan ngomongin relevan atau tidaknya ya karena ya cocok gitu digunakan di sekolah tersebut, dan juga fasilitasnya juga mendukung sehingga model Hanafin dan Peck ini bisa digunakan gitu kan di sekolah tersebut gitu, yang memang relevan gitu dalam dunia pendidikan khususnya gitu kan di sekolah tersebut. Nah kemudian para siswa juga
atau peserta didik juga itu belajar melalui pengalaman langsung sehingga si siswa itu memperoleh keterampilan yang praktis gitu karena kan ada teknologi tersebut dan juga si peserta didiknya juga dapat mengembangkan gitu pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam karena menggunakan apa ya teknologi karena gini kalau kita berbicara tentang peserta didik hari ini gitu kan yang memang pengennya gitu menggunakan teknologi-teknologi yang dapat diakses dengan mudah gitu. Makanya model Hanafin dan Peck ini cocok karena mereka juga yang pertama senang teknologi begitu. Jadi kalau ngomong relevan ya relevan cocok gitu karena digunakan di sekolah ini gitu dan juga tadi si pendidik dan peserta didiknya juga itu saling mendukung serta fasilitasnya juga mendukung. Nah iya. Jadi kalau misalkan di di sekolah lain gitu ya belum tentu cocok gitu model Hanafin dan Peck ini karena kan tidak bisa disamakan pembelajaran sekolah satu dengan pembelajaran sekolah lain begitu Ibu Nurul. Mungkin begitu dari saya, mungkin ada tambahan atau bagaimana? Bagaimana Ibu Nurul? Apakah sudah jelas? Ya Pak, terima kasih. Tadi ada tambahan dari Pak Ramdan. Eh, Alat teknologi jenis apa yang digunakan sehingga dinilai cocok? Itu kata. Ya, itu kepada Ibu Gina dipersilakan alat teknologi seperti apa. Baik, izin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Ramdan. Yang pertama mengenai teknologi yang digunakan, apakah sebagai sarana atau alat atau sebagai sumber belajar. Yang saya teliti, yang saya amati juga, kalau teknologi kan kalau sumber belajar itu mungkin lebih ke dari materi, kemudian modul, buku gitu kan. Teknologinya dari internet. Nah, kalau teknologinya itu sebagai alat atau sarana atau media untuk menyampaikan materi tersebut gitu kan. Karena mungkin ada proyektor, kemudian laptop gitu kan untuk teknologinya. Yang kedua, bagaimana jika teknologi tidak ada? Nah, model Hanafin and Peck ini kan berorientasi pada produk dan memiliki 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan atau implementasi. Nah, produknya ini tidak selalu tidak harus mesti teknologi gitu kan, bisa juga kayak misalnya yang kemarin saya temukan ada media ulat tangga, kemudian ada bookstreet, booklet gitu kan. Jadi tidak melulu tentang teknologi. Kalau misal pun sekolah tersebut ingin menerapkan model Hanafin and Peck tapi teknologinya tidak mendukung, dia bisa menciptakan produk yang tidak teknologi gitu kan, langsung gitu seperti itu Kak. Bagaimana? Kata-kata teknologi itu kan kita lebih ke pembiasaan mendengar atau memahami bahwa teknologi itu laptop, proyektor. Atau Hanafin and Peck ini saya kok lebih condongnya atau lebih setujunya digunakan oleh anak-anak misalnya ya, anak-anak SMK. SMK itu kan role model pembelajarannya khususnya yang jurusan RPL, TKJ, itu kan mereka sudah bergelut setiap hari dengan alat-alat teknologi. Apakah nanti bikin media pembelajaran, misalnya, ayo tugasnya bikin media pembelajaran atau bikin audio visual tentang haji misalnya, dengan metode atau dengan file 3GP. Nah itu kan menurut pemahaman saya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar teknologi pakai proyektor, proyektor itu kan hanya hanya menggambarkan pengganti dari buku misalnya. Ketika anak megang buku atau tidak megang catatan, maka diganti dengan proyektor. Menurut saya kok proyektor itu masih menjadi alat yang biasa saja, bukan teknologi tingkat tinggi atau teknologi yang
yang ada di benak saya, nggak tahu ya mungkin di yang lainnya. Terkait tadi cocok dan tidak, ya tentunya saya nggak tahu ya, karena penelitian ini tadi kita kembali ke rahmatullah tadi. Barangkali ada perbandingan ya, atau bagusnya nanti dibuat apa namanya, dengan statistik ANOVA berganda ya. Iya sih emang rata-rata. Ya, jadi misalnya kalau di SD seperti apa alat teknologi dengan metode hektik and pack ini misalnya. Dengan anak SMK misalnya yang memang mereka tiap hari bawa laptop, apalagi sesuai dengan jurusannya, tapi dengan pembelajaran PAI-nya misalnya. Kok kalau gambaran saya penggunaan proyektor atau laptop dalam pembelajaran PAI, kayaknya antara SD, SMP, SMA kalau proyektor mah ya nonton aja gitu kan. Apa signifikansinya apa gitu. Terus yang menjadi pembeda pembelajarnya apa? Kalau hanya sekedar proyektor ya, mungkin saya nggak tahu ada alat teknologi yang dimaksud lain seperti yang sekarang itu sering guru-guru sering nyeken geningan. Anak ngangkat kertas, gurunya nyeken gitu. Apa itu? Jadi anak megang kayak semacam barcode gitu, kayak tanya jawab, siapa dulu yang metode kayak gitu. Atau dulu yang digunakan oleh Teh Gina dulu pakai aplikasi gitu, sama Moodle apa gitu ya. Ya. Apakah itu yang dimaksud? Izin menanggapi dari pernyataan Pak Ramdan, itu memang betul 100% menurut saya. Kalau emang kayak di tingkat SMK, apalagi SMK ya, apalagi dia kejuruan apa tuh, pokoknya yang tentang alat teknologi gitu ya, memang bagus. Mereka bisa menciptakan ya, bisa bikin aplikasi atau bisa bikin aplikasi yang tadi kata Bapak, video, audio, visual gitu. Tapi karena memang target yang saya teliti adalah sekolah dasar dan memang karena kemampuan mereka pun masih rendah, jadi masih sederhana. Terus yang saya pahami untuk model Hanapin Impact ini ada yang memang produk diciptakan dari guru, ada juga yang produk yang diciptakan dari siswa gitu tah. Muncul sama P5-nya. Iya, yang bikin produk itu teh kan kalau kelas 6 juga suka ada yang bikin apa gitu tah. Kalau yang saya pahami memang kayak gitu. Terus kalau misalnya diteliti pakai data SPSS atau kuantitatif yang memang beberapa literatur saya temui memang mereka menguji kelayakannya pakai angka gitu Pak. Cuman karena memang ini penelitiannya sederhana dan tidak multi years, jadi memang masih sederhana juga gitu. Jadi produknya juga masih sederhana. Nah, di sini yang dimaksud proyektor ini bukan hanya proyektor, tapi yang dijadikan itu kan sebagai alat atau sarananya. Tapi yang dilihatnya tadi ada pembuatan video pembelajaran, nah seperti itu. Karena video pembelajaran, modul, terus multimedia pembelajaran itu juga bagian dari produk modul Hanafin Impact seperti itu. Yang saya pahami mah. Mungkin dari yang lain barangkali. Atau Teh Dahma tadi yang sekolahnya SMK ya? Iya, izin menanggapi ya. Sebetulnya yang saya pahami dari model Hanapin Impact ini, karena memang ini model itu kan berbasisnya produk. Jadi tidak hanya berbicara mengenai teknologi yang ada gitu. Yang terpenting ada produknya. Jadi kan kalau misalnya yang tadi ada dari sebelum-sebelumnya nih, kayak misalnya Adi, Azure, dan lain-lain sebagainya gitu, ada mode pembelajaran yang berbasis sistem, ada mode pembelajaran yang memang berbasis apa namanya, ininya nih, bukan sistematikanya, apa gitu saya lupa. Nah ini untuk mode Hanapin Impact ini adalah mode pembelajaran berbasis produk. Jadi kalaupun yang tadi tidak ada teknologi, apakah masih bisa? Ya masih bisa, karena pengembangan produk, baik itu misalnya media pembelajaran ataupun bahan ajar, ataupun media, apa namanya,
pengembangan bahan ajar dan lain sebagainya, yaitu namanya metode Hannafin Entek. Namun kemudian dengan berkembangnya teknologi yang ada, nah ini juga berkembang nih gitu. Produk ini juga berkembang yang tadinya hanya sebatas buku, modul, atau bahkan misalnya waktu dulu itu ada yang meneliti mengenai ular tangga gitu ya, dijadiin model media pembelajaran misalnya. Lalu juga ada waktu dulu waktu saya SMP itu ada LKS dan lain sebagainya gitu. Nah, akan tetapi dengan berkembangnya zaman, teknologi dan lain sebagainya, kemudian produk ini berbasisnya adalah teknologi gitu. Misalnya adanya web, lalu adanya dan lain sebagainya gitu. Seperti halnya kita pada saat ini memakai Zoom, ya ini orang yang membuat Zoom-nya kalau misalnya untuk media pembelajaran ya bisa gitu dengan menggunakan mode Hannafin Entek. Yang mana mode Hannafin Entek ini yang berkaitan dengan yang tadi adanya analisis, lalu juga adanya desain dan adanya pengembangan dan juga implementasi gitu. Lalu kemudian yang tadi teknologinya sebagai alat ataupun sumber. Jadi teknologinya ini bisa dijadikan sebagai alat ataupun juga bisa dijadikan sebagai sumber. Seperti halnya merencanakan mengembangkan media pembelajaran, di mana seperti yang tadi ada LKPD online. Nah, di dalam LKPD online itu ada video yang kemudian video itu dibuat sendiri oleh guru PAI, sehingga pendekatan yang digunakan bisa memuat banyak hal, misalnya siswa yang kemudian lemah dalam menangkap pembelajaran bisa terus-menerus mengulang-ulang video. Nah, itu kan juga ada sebagai sumber berarti ya. Lalu, si LKPD online ini adalah sebagai alat gitu. Nah, kemudian misalnya yang tadi ya sudah dijawab, bagaimana jika teknologi tidak ada. Lalu pembeda daripada yang tadi anak SD ataupun anak SMK dikarenakan proses pembelajaran yang ada, misalnya yang saya teliti di SMK Negeri Sukasari, produknya itu masih berbasis video, PPT, dan juga LKPD online, jadi memungkinkan gitu ya, yang karena memang ini adalah pengembangan daripada guru PAI-nya sendiri gitu. Karena untuk misalnya yang tadi media pembelajaran yang berbasis pengembangan bahan ajar, misalnya yang tidak ada nih di dalam buku bahan ajar yang ada di buku PAI dan Budi Pekerti itu. Nah, tidak ada misalnya yang memang mengajarkan bagaimana kemudian siswa ini pasca SMK bisa betul-betul melaksanakan misalnya sholat gitu, walaupun misalnya dia tidak berada dalam waktu yang luang gitu. Nah, itu diajarkan dan dibuat gitu ya media pembelajaran yang menarik, lalu juga dibuat juga pengembangan bahan ajarnya sehingga si anak itu bisa lebih, kalau kita mah dipangnyimpulkeun ya gitu ku guru teh gitu, sehingga anak ini kan untuk anak SMK gitu ya, apalagi yang tadi anak otomotif sama anak TKJ gitu, itu mereka kalau dikasih teori dan lain-lain itu monoton, nggak ada motivasi sehingga banyaknya bolos dan lain-lain gitu, sehingga diberikan pengembangan dan lain sebagainya untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah gitu. Jadi untuk pembedanya menurut saya ada beberapa pembeda yang ada gitu dari jenjang SD, SMP sama SMK. Ya walaupun secara idealnya gitu ya, kita pun harusnya gitu dalam kapasitas di universitas negeri gitu ya secara S2 gitu harusnya seperti apa dalam berbicara mengenai media pembelajaran yang ada gitu. Walaupun seperti itu. Dengan kata ya minimalnya ya kita sudah harus punya website sendiri misalnya untuk apa gitu kan, dalam pembelajaran di sekolah ya paling yang memang bisa dilakukan oleh guru karena memang berbasis ya kemandirian sekolah gitu ya, berbasis kemandirian guru dan juga kreativitas guru. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan di sekolah gitu. Walaupun juga saya bisa saja misalnya SD IT
yang lebih mahal harganya, misalnya dalam berbicara mengenai pengembangan media pembelajaran, itu lebih baik dibandingkan dengan SMK ataupun dengan SMA yang ada, walaupun itu negeri misalnya gitu. Terima kasih. Siap, Teh Dama. Luar biasa. Ini Bu moderator boleh menambahkan dan bertanya gak sedikit aja sih? Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya kepada para presenter juga yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu kita Bapak Dr. Mulyawan yang membersamai kita pada hari ini. Walaupun belum bisa tatap muka, tapi insya Allah keberkahan selalu menyertai gitu. Amin. Yang saya ingin tanyakan kepada Buddha, ini terkait penerapan ya. Yang saya ingin tanyakan itu di sini kan yang judulnya itu terkait analisis penerapan nih. Pada model Hanapin NPEC ini kan ada beberapa tahapan, diantaranya di sini ada kebutuhan gitu, menganalisis dulu kan, terus juga di sini implementasi. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini dalam hasil pembahasannya itu bagaimana nih sejauh mana dikenal oleh lembaga pendidikan tersebut dalam penerapan sebelum menerapkan model Hanapin NPEC ini gitu. Karena banyak lembaga yang hanya menerapkan berupa teknisnya aja, tapi modelnya itu nggak tahu sebetulnya itu yang diterapkan itu Hanapin NPEC atau bukan gitu. Itu yang saya ingin tanyakan itu, sejauh mana lembaga tersebut diantaranya kepala sekolah yang mungkin diwawancarai dalam mengenal model Hanapin NPEC di lembaga yang Ibu teliti gitu. Terus yang kedua nih Ibu, di sini tuh ada tahap evaluasi. Ini analisis Ibu evaluasi kayaknya nggak termasuk di sini gitu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana proses evaluasi di sana gitu. Nah, karena ini hanya stuck di implementasi aja gitu. Nah, bagaimana itu Ibu kira-kira ditanyakan atau tidak? Kalau memang ditanyakan seperti apa pelaksanaan evaluasinya dan di sana tolak ukurnya apa gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Ibu gitu untuk pertanyaannya. Hatur nuhun. Mana ini teh? Gak apa-apa, langsung aja dijawab ya. Yang tadi sejauh mana gitu ya. Memang sekolah ini pun secara bahasa ataupun modelnya sendiri itu nggak tahu nih gitu bahwa yang memang sudah diterapkannya itu adalah model Hanapin NPEC gitu. Jadi setelah kita memberikan penjelasan secara singkat apa itu Hanapin NPEC, baru baik itu kepala sekolah ataupun guru baru ngeh gitu bahwasanya itu teh pembelajaran yang memang sudah dilaksanakan pengembangan lalu juga model-model yang sudah dilaksanakan itu teh adalah ya Hanapin NPEC gitu. Lalu untuk proses evaluasi sendiri ini sudah ada tertera di di jurnalnya juga. Setelah tahap pelaksanaan yang memang tentunya sebagai upaya dalam memastikan bahwasannya siswa itu paham dan mengerti terhadap materi pembelajaran, evaluasi yang dilakukan itu dengan memberikan pemahaman siswa gitu ya terhadap pemaparan materi. Jadi setelah melakukan misalnya yang tadi dengan materi pembelajaran video, baik itu misalnya dimasukkan ke dalam LKPD online ataupun tidak, evaluasinya sudah ada di LKPD online itu sendiri gitu. Jadi memang lebih sistematis dan lebih terukur.
Lalu setelah itu, jikalau memang misalnya tadi secara offline dilakukan dengan memakai apa namanya proyektor dan lain sebagainya, evaluasi yang diberikan itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ataupun juga dalam bentuk si anak itu ketika selesai menonton video pembelajaran ataupun juga apa namanya mendengarkan penjelasan dari PPT itu diharuskan untuk menganalisis bagaimana kemudian video yang ada itu apa namanya kenapa gitu apa namanya ada kenapa misalnya nih dalam apa namanya materi dakwah gitu kenapa kita harus berdakwah kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini dianalisis oleh siswa sehingga ada yang namanya apa namanya eh pemaparan materi gitu. Jadi hampir dari setiap materi yang ada ataupun apa namanya pemaparan yang ada itu diakhiri dengan pemaparan materi. Kalau misalnya untuk di LKPD sendiri itu sudah terlampir gitu evaluasinya yang ada di sana. Selain itu juga dalam pelaksanaan misalnya media PPT dan video juga. Nah, itu yang tadi ya tanya jawab terkait bagaimana memang apa yang ditonton, lalu juga video yang disampaikan oleh gurunya seperti apa gitu. Sehingga lalu juga guru memberikan link Google Form untuk feedback kepada guru ataupun umpan balik kepada guru apakah memang si anak ini suka apa tidak dengan metode yang digunakan guru hari ini gitu selain daripada observasi secara langsung kan kelihatan tuh anak yang nyaman dengan anak yang tidak nyaman misalnya ketika melaksanakan dengan metode media video misalnya video pembelajaran si anak itu banyak yang senyum, banyak yang bertanya, banyak yang ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah evaluasi secara langsung terhadap siswa untuk mengetahui si anak ini nyaman atau tidak dengan metode yang digunakan. Lalu yang kedua itu dengan diadakannya link atau feedback yang diberikan siswa kepada guru gitu. Jadi siswa itu bebas mau ngisi apa aja, misalnya dia merasakan apa di dalam pembelajaran itu tanpa ada namanya sehingga mereka bisa lebih jujur gitu untuk mengisi link tersebut gitu. Nah, dari link itu baru dianalisis oleh guru. Nah, secara sistematikanya seperti apa gitu dan lain sebagainya seperti apa sehingga nih mendapatkan kesimpulan kalau misalnya memang siswa misalnya di kelas 11 itu memang menyukai metode berbasis audiovisual dengan model Hanapin NPEG gitu. Walaupun memang ada beberapa siswa yang di kelas akuntansi yang memang lebih condong menyukai metode-metode ceramah gitu, metode-metode yang langsung dipaparkan oleh guru, metode-metode konvensional dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu Pak Ibnu. Siap-siap, terima kasih Bu. Berarti tolak ukurnya tadi diantaranya menggunakan Google Form ya? Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Ibu. Enggak, dilanjut Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada 3 moderator kita hari ini. Masya Allah, materi tentang model Hanafin dan NPEG ya tadi sudah dipaparkan oleh 3 pemateri kita. Terima kasih. Kemudian untuk penguatan dan arahan dari Bapak kepada Pak Mulyawan kami persilahkan.
Halo Teh Dahma. Gimana kabarnya Teh Dahma? Udah ini teh keluar gitu.
Udah, oke. Alhamdulillah. Udah ada, Pak. Kajiannya coba lihat di bawah. Nanti bentar saya beresin dulu. Halo, kedengar nggak? Bu Nurul? Tes, tes. Halo? Oh, tes. Bu Nurul kedengaran nggak suaranya? Halo? Tes? Halo? Tes, 1, 2. Pak Ibnu kedengaran nggak suara saya? Siap, masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Baik, baik Ya. pendengaran. Oke. Mohon maaf, barusan tuh saya harus menyampaikan dulu sambutan di kegiatan launching jurnal lektur keagamaan di Jakarta. Jadi saya mohon maaf, barusan tidak bisa mengikuti sebentar ya, sekitar 15-20 menit. Oke. Paparan dari 3 orang tadi tentang Hanafin Impact dalam pembelajaran PAI ini memang perlu mendapatkan masukan dan kritikan yang cukup kuat seharusnya. Sekali lagi, kenapa saya bilang ini menjadi penting untuk dipelajari, untuk dikuasai? Karena pertama, bahwa apakah materi yang tadi disampaikan oleh 3 kelompok atau 3 orang tadi sudah sesuaikah dengan penggunaan Hanafin Impact dalam tahapan pembelajaran? Karena prosesnya tidak mudah juga. Karena kalau tadi disebutkan harus ada produk, pertanyaannya, apakah mata pelajaran PAI yang tadi disebutkan itu berakhir dengan adanya penggunaan produk dalam penggunaan teknologi atau tidak? Nah, sehingga pertanyaan ini yang perlu disampaikan juga oleh kawan-kawan yang lain. Ini yang pertama, saya berharap di dalam artikel Anda itu ada semacam penjelasan dan juga kritik yang bisa diberikan untuk melakukan tahapan yang benar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi begini, model Hanafin Impact itu kan yang membuatnya atau yang membuat konsepnya adalah orang Barat. Mata pelajaran PAI itu berisi konten dan doktrin agama. Tujuannya bagaimana menjadi seorang muslim, mukmin, dan muhsin. Sementara, apakah ketika pembelajaran menggunakan model yang dibuat oleh mereka